Mbok Ija. Mbok. Bu Ratih. Masya Allah. Bu Ratih, Ibu kemana aja? Tapi syukurlah Ibu sudah kembali lagi ke rumah ini. Mbok, gimana keadaannya Mas Indra, Mbok? Aku pengen banget ketemu sama Mas Indra, Mbok. Tolongin. Iya, Bu. Tapi, maaf, Bu. Pak Indra sudah lama di tempat tidur. Dia mengalami kelumpuhan dan kerusakan saraf, kata dokter, Bu. Kasihan banget sama Pak Indra, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas Indra. Iya, Bu. Mana di rumah ini sudah nggak ada yang peduli lagi sama Pak Indra. Bu Bara sekarang makin gak sabaran sama Pak Indra. Apalagi istrinya, Bu. Bu Sandra itu sangat durhaka sama Pak Indra, Bu. Istri? Pak Indra sudah menikah, Bu. Iya, Bu. Ija, kamu ngobrol sama siapa sih? Bukannya kerja malah ngobrol. Masuk! Bu. Assalamualaikum, Bu. Hei Ratih, ngapain kamu datang ke sini? Saya kan udah pernah bilang sama kamu, jangan pernah sekali-sekali lagi kamu menginjakan kaki kamu di rumah ini. Bu, saya mohon, Bu. Izinkan saya ketemu sama Mas Indra sebentar aja, Bu. Saya pengen melihat Mas Indra. Kamu mau ketemu sama Mas Indra? Kamu berani bayar berapa? Suami saya itu lagi sakit, nggak bisa ketemu sama siapapun termasuk ketemu sama kamu. Saya mohon, Bu. Tolong, Bu. Mau apa sih kamu? Mau ketemu sama anak saya? Bu, saya mohon, Bu. Bantuan pembuatan akte kelahiran Kiki. Saya butuh datanya Mas Indra. Apa kamu bilang? Kamu mau buat akte kelahiran anak kamu dan Indra? Hah, saya tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Anak kamu itu butuh pengakuan Mas Indra biar anak kamu tuh dapat harta warisan, ya kan? Kamu itu cewek munafik, tau nggak? Demi Allah, Mbak. Ini demi Kiki. Demi sekolahnya Kiki. Saya mohon, Bu. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah bermimpi kamu ya mendapatkan akte kelahiran untuk anak kamu itu. Tunjukkan dan buktikan pada saya kalau Indra adalah ayah biologisnya anak kamu. Demi Allah, Bu. Kiki adalah anak kandungnya Mas Indra. Saya nggak bohong. Ah, bohong kamu. Jangan pikir saya bodoh ya. Kamu pergi dari rumah ini, kamu belum hamil. Itu anak haram dan itu bukan cucu saya. Demi Allah, Bu. Saya rela melakukan tes DNA untuk membuktikan kalau Kiki adalah anak kandungnya Mas Indra. Gak perlu. Mendingan kamu keluar dari sini dan jangan pernah nginjek di rumah ini lagi. Saya mohon, Bu. Tolong saya, Bu. Kamu gak dengar kata ibu, mendingan kamu sekarang keluar. Keluar, keluar. Rati. Dasar wanita gak tahu diri kamu, Sandra. Mas, pasti tadi kamu dengar suara istri kamu ya, Mas? Sayangnya udah kita usir, bikin kotor. Kamu pasti sekarang stres banget ya, Mas? Kamu sekarang udah bisu, terus lumpuh gara-gara dianiaya. Kamu itu sekarang udah gak ada harga dirinya. Indra. Ija. Ayo, Bu. Siapin baju aku ya. Aku mau pergi keluar. Aku males banget.
ngeliatin cowok penyakitan kayak Mas Indra. Kamar udah kayak rumah sakit. Kasihan banget sih Pak Indra. Jangan bosen-bosen, Neng. Minta pertolongan sama Allah. Karena yang bisa ngerubah hati manusia itu cuma Allah. Dan juga jangan lelah mencari keadilan. Karena anak Neng tuh, Neng Kiki, punya hak untuk mendapat pengakuan dari ayahnya. Iya Ustazah. Tapi ibu sama istri barunya Mas Indra nggak pernah mau menerima Kiki. Terus apa yang harus saya lakukan, Umi? Kalau menurut Umi Maneng, jangan lepas yang namanya doa. Doa aja, terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu bisa ngerubah takdir. Lagi pula doa itu muhul ibadah. Nah, terus lagi sekali-kali Neng Kiki diajak ke rumah neneknya. Sebab biasanya nenek kalau udah ngeliat cucu hatinya luluh. Siapa tahu Neng nanti dia luluh ngeliat Neng Kiki. Insya Allah. Iya. Umi juga Kiki. punya. Kiki sering-sering ya main ke sini. Kak Aisyah sama Kak Fatima seneng kalau ada Kiki sama Bunda Kiki ke sini. Assalamualaikum Bu. Nenek, Salam sayang. Bu. Mau ngapain lagi sih kalian berdua datang ke sini? Mbak, saya nggak minta apapun, Mbak. Saya cuma pengen Kiki ketemu sama Mas Indra, ayah kandungnya. Bu, jangan kasih kesempatan wanita ini ngerusak rumah tangga kita. Tenang Sandra. Ratih, kamu ingin dapat pengakuan kan? Kalau ini adalah anaknya Indra? Iya, Bu. Saya butuh sekali untuk sekolahnya Kiki. Saya akan melakukan apapun untuk meyakinkan Ibu. Apa yang bisa saya lakukan, Bu? Sumpah pocong. Kamu harus melakukan hal itu untuk membuktikan dia anaknya Indra atau bukan. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu berhasil melakukan sumpah pocong itu dan tidak ada musibah setelahnya, kita akan mengakui anak ibu. Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak mau. Bu, Sumpah pocong itu perbuatan syirik. dia tuh takut. Dia takut semua kebohongannya itu akan kebongkar. Ya kalau dia takut berarti itu membuktikan kalau kamu pembohong dan anak ini adalah hasil dari hubungan kamu dengan laki-laki lain. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Bu. Kiki darah dagingnya Mas Indra. Hentikan memfitnah, Bu. Kasihan Mas Indra. Kalau kamu kasihan sama Mas Indra, oke. Jam 1 siang saya tunggu di masjid belakang dekat rumah. Persiapkan diri kamu dan kamu akan melakukan sumpah pocong. Iya Ratih. Kak, saya pikir dulu ya, Kak. Soalnya saya mau ke masjid dekat alun-alun. Iya, Kiki aku jaga ya. Makasih ya, Kak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Kiki udah bangun ya. Lagi cari bunda ya? Iya, Bunda mana? Bundanya lagi ke masjid, Ki. Kiki di rumah aja ya sama tante. Kiki tunggu, Ki. Umi. Kiki, ada apa nak? Bunda sama pocong di masjid. Astagfirullahaladzim. Sini Umi. Ya Allah, Aisyah. Ayo cepetan. Takut?
demi Allah. Rati! Jangan sumpah pocong nak, karena itu perbuatan dosa sayang. Bunda. Heh, Anda itu siapa sih? Berani banget ikut campur urusan saya? Beliau adalah guru ngaji saya, Bu. Beliau yang membimbing saya selama ini. Mengucap sumpah untuk meyakinkan kebenaran daripada sumpah itu nggak harus pakai kain kafan begini. Nggak harus pakai sumpah pocong begini. Untuk sumpah itu cukup dengan pegang Al-Quran. Sama atas nama Allah. Karena yang dinamakan sumpah adalah tahqiqu amrin muhtamalin bilafdin makhsusin. Yaitu memperkuat atau meyakinkan suatu perkara yang belum jelas bilafdin makhsusin dengan lafaz yang sudah ditentukan. Jadi dalam agama sumpah itu sudah ada lafaz-lafaznya. Bisa dengan wallahi, bisa dengan billahi, bisa dengan tallahi. Enggak pakai begini-beginian. Misalnya demi Allah saya tidak melakukan ini, atau demi Allah saya tidak melakukan itu. Berarti lakukan sumpahmu nak, tapi jangan dengan begini. Pegang Al-Quran Neng, pegang Al-Quran. Atas nama Allah nak, atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan atas nama kitab yang mulia ini, Kiki adalah anak kandung dari Indra bin Sutopo. Demi Allah. Allahu Akbar. Ini masjid, rumah Allah yang mulia. Pergunakan hanya untuk ibadah dan ngaji. Enggak buat seperti ini. Semoga Allah menunjukkan kebenarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga si Rati kena bala ya, Mah. Semoga aja deh. Mama juga sebel sama tuh perempuan kampung. Celaka hidupnya. Benar sekali. Oh ya, Mah. Ngomong-ngomong kita mau kemana nih, Mah? Terserah kamu deh, Sandra. Kepala Mama pusing. Kita ke mana ya? Puncak yuk. Pengen lihat gunung deh. Boleh. Yuk, kita ke puncak ya. Yuk. Hati-hati dong, kamu nyetirnya jalanan licin nih, Sandra. Sandra! Bu, bangun Bu. Ini Kiki sama Bunda, Nek. Nek? Ibu. Ini Rati, Bu. Iya, Bu. Sandra meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama minta maaf sama kamu. Iya, Bu. Kamu harus kembali sama Indra. Mama gak kuat. Nenek? Nenek? Nenek?
Nek bangun. Ibu, bangun Bu, ya Allah. Bangun Nek. Jangan tinggalin Kiki. Kiki sayang sama Nenek. Ayah, bangun Ayah. Mas, ini Kiki, Mas. Anak kita. Darah daging, Mas. Sekarang kita di sini. Kita bakal ngerawat Mas. Iya, ya. Kamu cepat sembuh ya, sayang. Sayang, Ibu sama Mbak Sandra meninggal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masih ikhlas gak, sayang? Jangan sakit lagi. Lagi ya. Ayah, Kiki berangkat sekolah dulu ya. Nanti kalau Kiki udah selesai sekolah, Kiki temenin lagi ya, ya. Iya, belajar yang pintar ya, Nak ya. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar lagi nih ya. Ayo, Bi. Ayo. Ya. Hati-hati ya, Bi. Baik, Bu. Ya. Permisi. Ya. Dah, sayang. Dadah. Dadah.